Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Nusyaidiah dengan NIM 2404759 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai karakteristik induktor dan potensiometer, yang mana hal ini adalah sebagai pemenuhan tugas eksperimen fisika dasar yang diampu oleh Ibu Dr. Ika Mustikasari MPhis. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan, yang mana adanya rumusan masalah dan tujuan percobaan. Rumusan masalah dalam eksperimen ini yang pertama yaitu bagaimana pengaruh penyisipan inti besi terhadap nilai hambatan listrik induktor. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengukur gaya gerak listrik atau juga disebut dengan GGL baterai tanpa menyebabkan adanya arus listrik yang keluar dari baterai. Kemudian tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh penyisipan inti besi terhadap nilai hambatan listrik induktor. Dan yang kedua, untuk mengetahui cara mengukur GGL baterai tanpa menyebabkan adanya arus listrik yang keluar dari baterai. Dari percobaan ini adanya dasar teori. Yang mana dasar teori yang kita gunakan itu yang pertama dalam rangkaian jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone digunakan untuk hambatan yang sangat kecil, seperti hambatan kawat induktor. Rangkaian ini terdiri dari 4 resistor yang disusun membentuk segitiga dengan galvanometer di tengah. Kondisi keseimbangan tercapai ketika hambatan 1 dibagikan dengan hambatan 2 sama dengan hambatan 3 dibagikan dengan hambatan X, di mana Rx adalah hambatan yang ingin diukur. Metode ini memerlukan ketelitian tinggi dan sumber daya stabil untuk hasil yang akurat. Kemudian yang kedua itu yaitu rangkaian potensiometer. Potensiometer adalah alat untuk mengukur tegangan termasuk GGL tanpa mengalirkan arus dari sumber daya. Prinsipnya adalah membandingkan tegangan baterai dengan tegangan referensi dari sel standar melalui kawat resistif. Tegangan pada kawat resistif diberikan oleh V sama dengan K dikalikan dengan L. Dengan K adalah konstanta tegangan persatuan panjang kawat dan L adalah panjang kawat dari titik awal hingga kontak geser. Nilai GGL dapat diukur saat galvanometer menunjukkan 0. Kemudian hipotesis kami dalam eksperimen ini, yang pertama yaitu induktor yang disisip inti besi akan memiliki daya hambatan listrik yang lebih besar daripada induktor kosong. Kemudian yang kedua, beda potensial listrik dan gaya gerak listrik pada baterai akan memiliki nilai yang berbeda. Kemudian yang ketiga, beda potensial listrik pada baterai dapat diukur dengan voltmeter dengan menghubungkan voltmeter secara paralel dengan terminal baterai saat beban terhubung. Alat dan bahan dari prosedur kali ini yaitu yang pertama, jembatan Wheatstone, yaitu alat dan bahannya ada power supply, multitester, galvanometer, rheostat, dan kabel penghubung. Kemudian prosedurnya, yang pertama yaitu menghubungkan komponen-komponen rangkaian dasar R1, R2, R3 yang disusun dalam bentuk persegi. Kemudian yang kedua, sambungkan sumber tegangan DC di kedua ujung rangkaian, kemudian hubungkan galvanometer di antara titik tengah R1 dan R2. Yang ketiga, atur nilai resistor R3 hingga galvanometer menunjukkan pembacaan 0 dengan cara menggeser-geserkan pada kawatnya. Kemudian yang keempat, ulangi langkah tersebut dan catat L3 dan L4 dihitung dari galvanometer menunjukkan 0. Dan yang kelima, dan tambahkan inti besi ke dalam kumparan dengan percobaan yang sama. Kemudian alat dan bahan dan prosedur dari potensiometer yaitu ada power supply, multitester, galvanometer, baterai, dan kabel penghubung. Prosedurnya, yang pertama itu siapkan alat dan bahan yang tertulis pada bagian alat dan bahan. Yang kedua, rangkai alat. Yang ketiga, kemudian nyalakan sumber tegangan. Yang keempat, jepit ujung kabel galvanometer pada kawat yang ada di dalam jembatan Wheatstone. Yang kelima, geser ke kanan kiri hingga jarum pada galvanometer menunjukkan angka 0. Dan yang keenam, catat jarak dari capit ke ujung kanan dan dari capit ke ujung kiri. Kemudian yang terakhir, ulangi percobaan dengan menggunakan baterai. Dan ini adalah hasil percobaan yang telah kami dapatkan. Yang pertama itu jembatan Wheatstone tanpa disisipi inti besi, yang mana kita mendapatkan hambatan induktor rata-ratanya itu kita menjumlahkan dari 2,97 ditambahkan 2,89 ditambah 5,5 dan ditambahkan dengan 4,6 dibagikan dengan 4, kita mendapatkan hasil yaitu 4,005 ohm. Kemudian dalam jembatan Wheatstone disisipi inti besi, kita mendapatkan hambatan induktornya itu 4,218 ohm, yang mana hasil perhitungan menunjukkan bahwa hambatan listrik induktor sedikit meningkat dari 4,005 menjadi 4,218 setelah disisipi inti besi. Peningkatan tersebut disebabkan oleh perubahan sifat medan magnet yang dihasilkan oleh induktor. Inti besi memiliki permeabilitas magnetik yang sangat tinggi, sehingga memengaruhi distribusi medan magnet dan meningkatkan interaksi elektromagnetik di sekitar induktor. Interaksi tersebut mengakibatkan kenaikan hambatan listrik meskipun nilainya tidak terlalu signifikan. Yang terakhir, yang ketiga yaitu potensiometer. Nah, di sini ada tabel data yang telah kami dapatkan dan pada eksperimen ini kami mencari GGL dengan beban, yang mana GGL dengan beban itu yaitu epsilon 2. Epsilon 2 itu rumusnya yaitu epsilon 1 dikalikan dengan LAC aksen dibagi dengan LAC, yang mana kita memasukkan yang pada tabel tersebut ke dalam rumus dengan kita mendapatkan hasil bahwasanya epsilon 2 itu atau GGL dengan beban itu kita mendapatkan 0,975 volt.
Dari pengukuran, menunjukkan bahwa nilai GGL tanpa beban yaitu epsilon 1 lebih besar dibandingkan nilai GGL dengan beban epsilon 2. Hal ini sesuai dengan teori bahwa GGL menggambarkan tegangan maksimum baterai saat tidak ada arus yang mengalir. Ketika arus mengalir, tegangan keluar efektif menurun akibat adanya hambatan internal baterai. Kemudian kesimpulan dari eksperimen ini yaitu hambatan induktor mengalami peningkatan ketika disisipi inti besi karena inti besi memengaruhi distribusi medan magnet di sekitar induktor. Pengukuran GGL atau juga gaya gerak listrik baterai menunjukkan bahwa nilai GGL selalu lebih besar dibandingkan beda potensial yang diukur saat ada arus mengalir. Hal ini disebabkan oleh adanya hambatan internal yang menyebabkan penurunan tegangan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.